Pertarungan Itadori dan roh kutukan di bawah jembatan Yasuhachi berlangsung sengit, di mana seluruh serangan Itadori yang berhasil mendominasi pertarungan. Meski demikian, Itadori tetap harus mewaspadai penggunaan racun di setiap serangan berupa darah yang diludahkan dari roh terkutuk yang dihadapinya. Sementara di sisi lain pertarungan, Megumi bersama dengan Nobara menghadapi roh terkutuk lainnya. Meski roh terkutuk berbentuk tikus mondok berjumlah sangat banyak, namun Megumi dan Nobara meyakini bahwa tikus mondok itu bukanlah tubuh aslinya. Ketika Megumi sedang menganalisis keberadaan tubuh asli dari roh terkutuk yang dia hadapi, ketika itu pula Nobara ditangkap oleh sepasang tangan, dan dibawa keluar dari tabir penghalang, tanpa memberi kesempatan buat Megumi menolong Nobara. Di saat yang sama, roh terkutuk yang dihadapi Itadori, justru ikut berlari menyusul ke arah Nobara menghilang. Melihat situasi yang terjadi, Megumi kemudian memutuskan buat menyuruh Itadori untuk mengejar dan mengutamakan keadaan Kugisaki Nobara terlebih dahulu, sedangkan Megumi tetap di tempat untuk menghadapi roh terkutuk sendirian. Sementara keadaan Nobara, yang berada di luar tabir pelindung, dia berhasil melepaskan diri dan menyerang makhluk yang menangkapnya. Setelah saling berhadapan dan melihat dengan makhluk yang menangkapnya, Nobara justru bingung dengan identitas pria kekar bergaya gemulai di hadapannya. Megumi sendiri, yang berjibaku menghadapi roh terkutuk seorang diri, tanpa kesulitan berarti mampu menghabisi seluruh tikus mondok. Ketika Megumi merasa telah menghabisi seluruh roh terkutuk, saat itulah muncul sosok asli dari roh terkutuk yang dihadapinya, dan betapa terkejutnya Megumi saat mengetahui wujud dari roh terkutuk tersebut. Roh terkutuk yang muncul di hadapannya sama persis dengan yang dia hadapi bersama Itadori, ketika pertama kali Itadori menelan jari Sukuna. Meski roh terkutuk di hadapannya memiliki wujud yang sama dengan yang dihadapi saat berada di pusat penahanan remaja, tapi Megumi merasakan bahwa roh terkutuk yang dihadapi saat ini lebih kuat. Tetapi Megumi yang sebelumnya meminta dilatih oleh Gojo Satoru, saat ini juga menjadi lebih kuat, sehingga meski roh terkutuk yang dihadapinya memiliki level bertarung yang lebih tinggi, dia mampu mengatasinya. Hingga akhirnya meski dengan tubuh penuh darah, Megumi pun berhasil mengalahkannya, dengan menggunakan teknik perluasan penghalang miliknya. Setelah mengalahkan lawannya, Megumi pun lalu tersungkur di tanah, dan saat itulah dia teringat masa lalunya ketika masih bersekolah, di mana dia menghajar murid lain yang menjadi berandal di sekolahnya. Megumi juga teringat dengan kakaknya Sumiki, yang selalu bersikap selalu baik padanya. Juga awal mula dia ditinggalkan bersekolah di SMK Jujutsu oleh ayahnya yang berasal dari klan Zenin, yaitu klan terbesar di dunia penyihir. Tapi justru oleh ayahnya, Megumi disiapkan untuk menghadapi klannya sendiri. Setelah mengenang masa lalunya, sambil memegang jari Sukuna, Megumi pun tertidur. Musuh Nobara berlari mundur karena tidak ingin dilihat bagian punggungnya saat Nobara mengejarnya. Namun di saat yang sama Itadori justru muncul dari arah belakang lawannya tersebut. Maka otomatis bagian belakang musuhnya terlihat oleh Itadori. Dan ternyata lawannya itu merupakan roh terkutuk berwujud manusia, dengan teknik kutukan pembusukan di bagian belakang punggungnya.